Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang untuk di segmen terakhir kita ini dan tentunya masih di Grand Atiasa Convention Center. Tentunya kalau kita jinggo aktivitas di Atiasa ini banyaknya kemarin ada event dari kepolisian, hari ini caknya dari pegawai negeri Dinas Mano. Nah jadi dakati salahnya selain Atiasa ini memang untuk wedding tapi juga bisa untuk acara gathering, seminar ataupun juga yang lainnya ya. Betul, Pak Azwar, ini tadi kalau ngomongin soal kompetisi yang dekat-dekat ini nak diselenggarakan, itu ada yang umur 35 tadi. Itu yang pertama katanya di Kota Palembang. Yang pertama di Kota Palembang. Ngapa bisa kepikiran buat kompetisi itu, Tujuannya Pak? apa, Pak? Ya tujuannya adalah sebenarnya sih untuk salah satunya sih sebenarnya adalah ada tujuannya bahwa di nasional, di skala nasional itu ada namanya turnamen Evergreen Cup. Evergreen itu kejuaraan kelompok umur untuk 35 tahun ke atas. Betul. Ada yang 35, ada 40, ada 50, ada 60, ada 70. Betul. Ya, ada 70. Itu kejuaraan nasional. Jadi seluruh daerah seperti Makassar, Medan segala macam dia ikut. Itu pindah-pindah. Nah, tujuannya sih sebenarnya ke situ. Nah, kalau misalnya tidak bisa ke situ ya minimal untuk menjaga konsistensi. Konsistensi itu konsistensi dari para atlet khususnya mantan-mantan atlet untuk berolahraga maupun untuk memberikan sumbangsinya bagi perkembangan bola basket di Kota Palembang. Seperti kita ketahui bersama bahwa basket ini saya bilang tadi kan tidak bisa mengandalkan dari pemerintah saja. Kita harus mengandalkan juga dari pihak swasta. Nah, jadi pihak swasta ini ya rasanya sebelum dia memberikan sumbangan, memberikan sumbangsi, membina atlet-atlet, dia juga masih pengen lah main ya. Jadi kita sediakan juga tempat. Terus juga silaturahmi ya, Pak ya. Berarti persiapan sudah berapa persen itu Kak untuk event yang 35 tahun tadi? Sudah mulai kan dari hari Senin kemarin. Dari hari Senin kemarin ini mungkin hari ini sudah hari ketiga. Hari yang ketiga. Iya. Oke, jadi memang benar sekarang lagi. Iya, ada 8 klub. 8 klub. Wah, jadi kalau kita nak nyingok para senior. Iya, yang tua-tua silakan. Rencananya itu di mana, Pak Age? Sudah bertanding di Canton Park. Di Canton Park. Di Canton Park itu ya, Pak ya, dekat pokoknya Masjid Abiasa. Iya. Saya juga main itu. Oh, Bapak juga main. Bapak hari apa, Pak? Ini masih 21 nih, Kak. Caknya nggak bisa masuk, Caknya. Iya, bukan ukuran 35 tadi. Betul. Kalau tim Halo Palembang juga banyak yang seneng sama basket. Tapi itulah Pak, tingginya udah nambah-nambah. Iya. Banyak karena lah tua tadi kan udah nambah lagi. Banyak semeter kotor, Pak. Iya. Jadi tidak masuk. Itu tadi kemauan Ado, tapi bakat dakat. Oke, jadi Pak untuk wasit basketnya Dewe, mana kondisi sekarang? Wasitnya memang saat ini kita alhamdulillah sudah ada satu wasit yang sudah berkiprah di kancah nasional ya. Namanya Leo. Wasit itu dari OI kebetulan asalnya dari OI ya, dari OI. Itu wasit Perbasis Sumsel ya. Sudah berkiprah di nasional. Dia memimpin pertandingan tarafnya nasional. Ya. Seperti 5 kemarin final Liga Mahasiswa, dia Sri Kandi Cup dan beliau sepertinya memang wasit sekarang ini ada kriteria khusus. Ya, jadi wasit itu harus tinggi badannya harus minimal 175 ke atas. Jadi kalau dia pendek tidak bisa jadi wasit untuk dipromosikan di wasit level nasional. Iya, kalau yang pendek-pendek ya, Pak, itu ya? jadi wasit catur, Pak. Iya, betul. Atau wasit ini balap karung, Pak. Iya. Kemarin sudah 17-an. Sudah. Ya. Oke, Pak, kalau untuk target Perbasi ke depannya ini cak mana nih, Kak? Perbasi kalau target Perbasi Kota Palembang kita ke depan kita yang paling utama kalau kita lihat tolok ukur dari pembinaan prestasi itu adalah pekan olahraga ya. Pekan olahraga provinsi ya. Kita target tahun ini kita target 2 medali emas ya, putra maupun putri ya. Target kita seperti itu karena tolok ukurnya di situ. Sama seperti nasional juga targetnya itu adalah PON ya. Targetnya PON sebenarnya. Targetnya untuk nasional. Nah, itu PON. Jadi kalau mau lihat sejauh mana pembinaan prestasi itu lihat dari event-event tersebut. Betul. Jadi kalau untuk ininya Dewe, CTD klub nasional Dewe agaknya yang bakal, maksudnya klub dari Palembang yang bakal berlomba juga, pastinya tetap semangat gitu. Pak, kalau kira-kira pebasket di Kota Palembang ini yang berprestasi kira-kira ada berapa tim, Pak?
Kalau yang berprestasi di Palembang ini ya rata-rata ya, lebih kurang ada 4 ya, ada 4 tim ya, 4 tim yang masuk kategori yang saya katakan bahwa tim tersebut sudah established ya. Ya. Established itu dalam artian bahwa dia sudah melakukan pembinaan jangka panjang dan dia ada dana mandiri yang cukup lah, seperti itu. Jadi kalau dia mau ikut pertandingan itu bisa dikatakan bisa ikut pertandingan yang tingkatnya nasional. Betul. Betul. Seperti itu. Kalau Iya. Cek Dedi nak melok main basket yang umur 35 tadi, Cek? Boleh. Belum, Boleh aku ya. kan masih- Itu sampai kapan, Pak? Aku kan masih 18 Sampai Tiara. dengan hari Minggu atau Senin ini. Sampai final. hari Minggu dan Iya, oh iya. berarti lama juga ya, Pak? Seminggu. Seminggu. Ada berapa tim? 8 Oh, 8 tim. Iya. Tapi ada finalnya juga. Ada finalnya. Iya. Cek itu. Boleh lah, jadi kita ini semangat apa namanya dari tim Perbasi ini event olahraga yang bagus untuk mungkin apa ajang reuni juga ya Kak, Ya, ya? betul. Ajang reuni atau yang kemarin itu apa sempat pengen gatel nak latihan atau nak basket tadi ini ada eventnya. Betul. Terus juga Pak sebenarnya budak-budak milenial ini pengen tahu juga informasi dari Perbasi. Iya. Itu ada Instagramnya atau ada website-nya Ada enggak, Pak? Instagramnya ada, websitenya ada. Kalau Instagramnya ada Perbasi_Palembang Iya. ya. Kalau untuk PBL-nya PBL_Palembang ada. Oke. Silakan dicek itu di Instagram, Iya. Facebooknya juga ada, Twitternya juga ada. Oke. Betul. Dan juga semoga kedepannya Pak dalam waktu dekat ini ada fasilitas untuk Iya. pebasket yang Kita ada di Kota berdoa Palembang. saja mudah-mudahan pemerintah lebih peduli nanti untuk perkembangan olahraga khususnya bola basket dengan membangun fasilitas-fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Alasan pemerintah atau pernah ngaju ke juga Pak ini mengenai kita pengennya lapangan karena kan kita tahu prestasi kita ini di Palembang ini sudah bagus ini Pak. Macam mana Pak? Alasannya ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa klasik ya. Asal alasannya bahwa belum ada dana untuk persiapan ke situ seperti Betul. itu ya. Nah, jadi kita juga mendorong kepada khususnya anggota DPR yang baru sekarang ini nanti ya. Nanti kita akan dorong kira-kira nanti pemerintah mengajukan dana untuk olahraga ini ya tolonglah disetujui ya. Betul. Seperti itu khususnya untuk membangun fasilitas itu. Iya. Betul. Sukses terus Pak untuk Perbasi Palembang dan Iya. pastinya sukses terus juga untuk pembasket yang ada di Kota Palembang. Betul, dan tentunya terima kasih sekali lagi. Ini narasumber kita ada Dr. Azwar Agus SAM Hum, ini selaku Ketua Perbasi Palembang yang tadi sudah berbincang selama 1 jam di Halo Palembang edisi hari ini 21 Agustus 2019. Kita pamit dari Grand Atiasa Convention Center. Aku Mance Didi Dan Valdian. aku CL Tiara, sampai ketemu lagi pemirsa yang ada di rumah hanya di PAL TV. Memang punya punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cash all on my palm. My nigga Cash said, watch what they do for the ones. I know she wanna be popping all over the gram. When the cameras come out, wanna hold my hand. Must be out of your mind, do you know who I am? Man, you're killing my vibe, do you know who I am? Oh yeah. They take my kindness for weakness, still coming out strong. Still coming out strong. Still coming out strong. Take my kindness for weakness, still coming out strong. Still coming out strong. Yeah, still coming out strong.